Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini aku, Qurrata Ayun, bakalan bahas tentang Al-Ahkam Al-Syariah. Nah, apa sih Al-Ahkam Al-Syariah itu? Makanya tonton sampai habis ya. Jadi dalam Al-Ahkam Al-Syariah itu ada 4, yaitu hukum, terus ada hakim, ada juga yang namanya mahkum alaih, dan ada yang namanya mahkum bih dan mahkum fih. Apa sih itu? Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu hukum. Nah, kata hukum berasal dari bahasa Arab hukum, yang secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Mayoritas ulama usul mendefinisikan hukum yaitu kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sesuai sebab, syarat, dan penghalang. Nah, hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wadoi. Apa sih taklifi dan wadoi itu? Jadi, taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Hukum taklifi ini berbentuk tuntutan atau pilihan. Sedangkan hukum wadoi ini tuh bukan dalam bentuk tuntutan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Nah, ada 5 macam hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, juga mubah. Yang pertama itu wajib. Wajib adalah suatu perbuatan apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seorang, maka akan mendapatkan pahala. Dan apabila perbuatan itu ditinggalkan, dia akan mendapatkan dosa. Contohnya, waqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Berarti itu wajib. Nah, yang kedua yaitu sunnah, yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan, maka orang yang mendapatkannya tidak mendapatkan siksa. Contohnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, berarti nikah itu sunnah. Yang ketiga yaitu haram. Perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya itu akan mendapat pahala. Dan apabila perbuatan itu dikerjakan, akan mendapatkan siksa. Contohnya tuh, la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Berarti haram ya zina itu. Terus yang keempat yaitu makruh. Perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak mendapatkan siksa. Contohnya tuh talak. Yang kelima yaitu mubah. Suatu perbuatan yang bila dikerjakan atau orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala. Dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa juga. Contohnya bai atau jual beli. Nah, sedangkan untuk hukum wadai yaitu ada 4. Ada sah, batal dan fasid, azimah, dan rukhsah. Apa sih sah itu? Sah itu suatu perkara syariah dianggap sah apabila sesuai dengan perintah syariah dan mendatangkan pahala di akhirat. Apabila ibadah wajib sudah sah dilakukan, kewajiban gugur dan mukallaf terbebas dari tanggung jawabnya. Contohnya itu dalam ibadah, seorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Terus yang kedua adanya batil dan fasid. Apabila perkara syariah dianggap batal, ibadah itu tidak mendatangkan pahala di akhirat. Selain itu, apabila ibadah wajib dianggap batal, kewajibannya belum gugur. Dan mukallaf harus mengulang lagi ibadah tersebut hingga memperoleh status sah. Contohnya tuh, hilangnya syarat dalam akad adalah seorang menjual barang yang bukan miliknya. Nah, yang ketiga yaitu azimah.
Suatu ibadah dalam kondisi azimah maksudnya berada dalam hukum asli perkara tersebut, umum kepadanya siapapun, hukum asal yang belum berubah. Misalnya tuh, hukum sholat 5 waktu adalah wajib bagi seluruh mukallaf. Saking wajibnya, orang sehat dan sakit pun tetap wajib sholat gitu. Jika nggak bisa berdiri, bisa sholat sambil duduk, berbaring, hingga sholat dengan isyarat saja. Terus yang keempat yaitu rukhsah. Kondisi rukhsah adalah keringanan sebagai pengecualian dari kondisi azimah. Sebagai misal, seorang haramkan memakan babi atau daging babi, atau juga bangkai. Namun jika dia tidak ditemukan makanan lain sehingga seorang terancam mati kelaparan, ia memperoleh rukhsah boleh memakan bangkai atau daging babi. Lanjut, yang kedua yaitu hakim atau pembuat hukum. Nah, la hukmu ilallah, artinya tuh nggak ada hukum kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemahaman tersebut, para ulama mendefinisikan hukum sebagai tata Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, maupun wadai. Nah, dalam firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 57, yang artinya tuh menetapkan hukum itu hanya Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Jadi pembuat hukum itu atau hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang ketiga yaitu mahkum bih dan mahkum fih atau objek dan peristiwa hukum. Menurut ulama ushul fikih, yang dimaksud dengan mahkum bih adalah objek hukum, yaitu perintah syar'i Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat sebab, syarat, halangan, azimah, rukhsah, sah, dan batal. Contohnya tuh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, waqimus shalah, yang artinya tuh dan dirikanlah sholat. Nah, ayat ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yakni tuntutan untuk mengerjakan sholat atau berkaitan dengan kewajiban mendirikan sholat. Di sini ada syarat-syarat mahkum bih, yaitu mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seorang harus mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah sehingga ia melaksanakannya berlandaskan ketaatan dengan tujuan melaksanakan titah Allah semata. Terus yang terakhir, perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan dan berada dalam kemampuan untuk dilaksanakan. Nah, ada macam-macam mahkum bih. Ada dua ya. Di sini tuh ada dari segi keberadaan dan syara, yaitu terdiri dari satu, perbuatan secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara, seperti kayak makan, minum, gitu. Terus yang kedua, perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara, seperti perzinahan, pencurian, juga pembunuhan. Dan yang ketiga, perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, kayak sholat dan juga zakat. Dan yang terakhir, perbuatan yang secara material ada dan diakui syarat serta mengakibatkan adanya hukum syara yang lain, kayak nikah, jual beli, juga sewa menyewa. Nah, untuk macam-macam mahkum bih selanjutnya yaitu dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan. Yaitu pertama, semata-mata hak Allah, yang kedua, hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti kayak ganti rugi harta seseorang yang rusak. Terus yang ketiga yaitu kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, kayak dalam kisos. Ada juga kaitan objek hukum dengan pelaku perbuatan. Ada 3 objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi yang dikenai taklif, umpamanya kayak sholat, juga puasa,
Terus yang kedua, objek hukum yang pelaksanaannya berkaitan dengan harta benda pelaku taklif, kayak kewajiban zakat. Terus yang terakhir, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi dan harta dari pelaku taklif, kayak kewajiban menunaikan haji. Nah, yang keempat yaitu mahkum alaih. Ulama usul fikih telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah seorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah Ta'ala yang disebut mukallaf. Dengan kata lain, orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Dari segi bahasa, mukallaf itu diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. Sedangkan dalam istilah usul fikih, mukallaf disebut mahkum alaih atau subjek hukum. Nah, di sini ada halangan atau awardil ahliyah. Ada dua. Halangan usul menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan beberapa hal, yaitu ada awarid al-samawiyah, yaitu halangan yang datangnya dari Allah, bukan disebabkan perbuatan manusia, kayak gila, dungu, perbudakan, maut, juga lupa. Dan yang kedua yaitu awarid al-muktasabah, yaitu halangan yang disebabkan perbuatan manusia, kayak mabuk, terpaksa, bersalah, berada di bawah pengampunan, juga bodoh. Nah, yang kedua yaitu kehalangan bertindak hukum dilihat dari segi objeknya, yaitu ada dalam 3 bentuk. 1. Halangan yang dapat menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna hilang sama sekali, kayak gila, tidur, juga terpaksa. Terus yang kedua yaitu halangan yang dapat mengurangi ahliyah, seperti orang dungu. Dan yang terakhir, halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hukum seseorang, seperti orang yang berutang, pailit, di bawah pengampunan, orang yang lalai, dan juga yang bodoh. Nah, di sini ada contoh al-ahkam al-syariah, yaitu hurrimas alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, yang artinya itu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, juga daging babi. Nah, hukumnya itu haram, karena diharamkan, berarti haram ya. Terus ini hukum tuh bakal berubah ketika darurat. Misalkan ketika kita ada di hutan yang gak ada makanan sama sekali, adanya cuma babi yang itu emang haram, tapi gara-gara darurat kita dapat rukhsah bisa memakan daging babi tersebut. Nah, untuk hakim yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mahkum fihnya itu maitah atau bangkai, wadamu atau darah, wadahmul khinzir atau daging babi. Nah, untuk mahkum alaihnya tuh finnas atau untuk manusia. Sekian, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.